Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Orang seringkali khawatir dan kadang juga takut untuk masuk secara serius dalam hidup rohani. Karena dipikirnya hidup rohani itu urusannya para suster, para bruder, para imam, para biarawan, biarawati. Atau para biku, para bante, para kiai. Orang-orang yang memang sungguh-sungguh sudah melupakan dunia ini. Dan khawatir atau takut kalau masuk dalam hidup rohani itu berarti harus meninggalkan dunia ini. Menganggap dunia ini tidak penting. Menurut saya itu adalah sebuah kesalahpahaman. Hidup rohani justru adalah jalan yang membuat kita bisa menghargai hidup di dunia ini jauh lebih baik dan kemudian menjalaninya dengan penuh sukacita. Di dalam firman Tuhan sendiri dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya yang lain akan diberikan kepada kita. Hidup kita justru berkelimpahan. Bukan kalau hidup rohani terus meninggalkan dunia ini. Itu ada juga, tetapi ada juga yang serius menekuni hidup rohani dan tetap hidup seperti biasa. Tetapi dengan penghayatan yang jauh lebih jernih, lebih damai, lebih penuh sukacita. Dan kita bisa belajar dari banyak tokoh tentang hal ini. Memang kalau kita tidak menjalani hidup rohani, justru kita akan mengalami frustrasi dalam hidup ini. Yang seharusnya hidup itu menakjubkan, tapi malah menjadi penuh persoalan. Karena kita melihatnya dan mengalaminya dari aspek jasmani saja, kurang rohani. Maka kita menghayati hidup ini semestinya, seharusnya secara rohani. Dan pada waktu itu justru kemudian kita akan menemukan kedamaian, menemukan sukacita, menemukan rasa syukur. Dan tetap hidup di dunia ini. Bahkan kemudian di dunia ini bisa dengan penuh berkat, sukacita, kegembiraan. Bahkan itu yang disebut dengan kerajaan surga di bumi seperti di surga. Tetapi tentu dengan cara rohani. Menurut Santo Ignatius justru dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ambillah ya Tuhan, keinginan, pikiran, masa lalu, masa depan, ambil semua. Lalu cukup dengan cinta Tuhan saja. Nah, itu namanya hidup rohani. Tapi apakah kemudian tidak punya apa-apa? Malah berkelimpahan. Karena kemudian dia memiliki Tuhan sendiri. Seringkali kita maunya hadiahnya, bukan Tuhannya. Maka kita minta ini, minta itu, minta ini. Ya memang itu bagus. Tetapi kita kehilangan yang jauh lebih besar. Yaitu yang memberi Tuhan sendiri. Kalau kita minta Tuhannya, Tuhan menjadi milik kita, kita menjadi milik Tuhan, ya kita mendapatkan segala-galanya. Dan hidup di dunia ini dengan segalanya, kita sungguh-sungguh bisa mensyukurinya. Dan selalu menemukan berkat di mana-mana. Karena kita mendapatkan bukan hanya hadiah dari Tuhan, tetapi Tuhannya sang pemberi hadiah itu. Jauh lebih penting mana? Hadiahnya itu yang memberi. Kalau yang memberi ya kita mendapatkan segala-galanya. Kalau hanya minta ini, minta itu, nanti juga akan berlalu. Nah itulah hidup rohani. Dan kita sebetulnya memang dari segi tertentu lebih sebagai spiritual being, makhluk rohani dengan ekspresi jasmani. Tuhan sendiri mengatakan, kamulah bait Roh Kudus. Lah, kita ini bait Roh Kudus. Baitnya ini bukan tidak penting, penting sekali. Tetapi jangan lupa dasarnya Roh Kudusnya. Maka kita adalah roh yang memang mempunyai ekspresi manusiawi jasmani. Bukan jelek, justru menjadi ekspresi bagaimana roh Allah itu
menyapa, menyembuhkan, memberkati. Karena itu ketika kita bisa menyerahkan segala-galanya dan mengharapkan kasih Tuhan saja, kita kemudian bisa menjadi sumber yang membawa kedamaian. Ketika terjadi perselisihan, saya membawa perdamaian. Ketika terjadi kekurangan, saya membawa kecukupan. Ketika terjadi keputusasaan, saya membawa harapan. Ketika terjadi kebencian, saya membawa cinta kasih. Maka sebetulnya ada dua tokoh yang bisa menjadi pedoman dan prinsip hidup kita yang sangat praktis yang bisa kita kerjakan. Yaitu Santo Ignatius Loyola dengan ambillah semuanya dan mohon kasih Tuhan. Dan sesudah mendapatkan kasih Tuhan, kita menjadi sumber yang tidak pernah kering. Doa Santo Fransiskus Assisi. Ketika terjadi ini, saya menjadi pembawa ini. Ketika terjadi ini, saya menjadi pembawa ini. Sesudah diambil semua oleh Tuhan dan diganti dengan cinta Tuhan, sekarang saya bisa memberikan cinta itu. Nah, hidup kemudian menjadi menakjubkan. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Itu juga kata firman Tuhan. Maka menjalani hidup rohani itu penting sekali. Bukan kemudian mengabaikan dunia ini. Bukan. Justru supaya kemudian mempunyai rasa syukur, kejernihan dalam melihat dan memandang dan mengalami kehidupan. Sehingga kita selalu bisa menemukan jejak-jejak Tuhan di dalam setiap peristiwa. Dan hidup itu kemudian menakjubkan sekali. Tidak ada derita. Tidak ada kecemasan. Karena kita hidup di dalam roh yang melampaui kecemasan dan kegelisahan dan ketakutan. Apalagi sadar bahwa hidup di dalam roh kemudian bersatu dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan kemudian sadar bahwa kita selalu ada di dalam Tuhan. Yang tentu menjaga, melindungi, memberkati, memberikan kelimpahan. Itulah hidup dalam roh, itulah living in abundance, itulah living in harmony dengan semesta, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Dan itulah surga di atas bumi. Sehingga kita bisa bahagia hidup di dunia ini dan juga nanti. Tapi memang harus hidup di dalam roh, bukan hidup dalam 3 dimensi ruang dan waktu, jasmani saja. Karena memang kita melampaui apa yang 3 dimensi itu, yang jasmani itu. Dan karena itu kita diminta untuk hidup di dalam roh. Karena kita sendiri adalah bait Roh Kudus. Ketika Tuhan menciptakan kita, Allah sendiri menghembuskan nafasnya, maka jadilah kita makhluk yang hidup. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menempuh perjalanan rohani. Mau cepat mau lambat nggak masalah. Karena yakin di dalam hidup rohani itu kita akan bersatu dengan Tuhan sendiri dan menemukan kejernihan untuk memandang dunia ini sehingga kita bisa selalu bersyukur, selalu menemukan sukacita dan kedamaian. Karena kita selalu bisa merasakan dan sadar kasih Tuhan yang tanpa batas kepada kita. Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kita dan terus membimbing kita sehingga akhirnya kita bisa menemukan sukacita di dalam kehidupan ini. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.